pagi Pak Jonan. Apa kabar Pak? Baik. Senang sekali kita diperbolehkan ke kantor. Boleh. Yang meskipun katanya Bapak jarang kantor di sini ya? Jarang menggunakan ruangan ini kecuali untuk menerima tamu. Sejauh ini sudah masuk target belum Pak? Yang ingin dibangun, yang ingin dicapai sudah masuk target belum? Padahal baru 2 tahun kurang padahal. Gini, targetnya berapa lama? Kalau target tahunan kira-kira ya 80% masuk semua? Masuk. Alhamdulillah. Tapi kalau target 5 tahun ya tantangannya itu salah satunya adalah ketersediaan anggaran. Misalnya pembangunan kereta api Trans Sulawesi. Bisa nggak 5 tahun itu 2019 nyambung dari Makassar sampai ke Manado? Saya kira tantangannya anggaran. Karena itu membutuhkan kira-kira mungkin 40-50 triliun saya kira. Gimana sih Pak Jonan bisa memastikan mana sih pos yang prioritas untuk dibangun, mana yang tidak? Ini parameternya tuh gimana Pak? Gini, parameternya gini, kita bangun apa yang betul-betul kita butuhkan dulu. Ya, gitu. Terus kalau ada kesempatan ya bangun yang kira-kira yang dalam perkiraan tentang kebutuhan di masa depan yang bisa dilihat. Itu aja. Jadi kalau dengan semua pembangunan ini sebenarnya pesan yang mau dibagi untuk rakyat tuh ini loh Pak Ignatius Jonan tuh ingin membuat nanti transportasi seperti ini itu seperti apa sih Pak? Kalau bisa disederhanakan. Kan ini sebenarnya nawacitanya Presiden bahwa membangun itu pemerataan pembangunan infrastruktur. Pemerataan pembangunan infrastruktur. Jadi makanya kita bangun di daerah-daerah yang dulunya itu infrastrukturnya kurang, ya. Misalnya gitu ya. Kan tadi saya juga barusan kalau saya ngomong misalnya pelabuhan Pasio. Pelabuhan Tobelo. Tobelo itu ada dari zaman dulu pelabuhannya, tapi zaman dulu untuk kapasitas general cargo yang 2000 DWT kapalnya. Nah sekarang kita bangun dermaga baru yang kapasitasnya 10.000 DWT sehingga kapal sangat besar itu bisa masuk dan sebagainya. Misalnya begitu. Ada lagi kita bangun di terminal penumpang pelabuhan Pulau Rote. Nah, itu namanya Pelabuhan Baa. Itu dulu nggak ada terminal penumpang itu. Ya, kalau padahal ada penumpang laut. Tapi nggak ada. Nggak ada, ya, gitu. Ya, jelek sekali lah gitu, sangat tidak layak lah dan kapasitasnya kecil padahal penumpang di situ frekuensinya tinggi. Prospeknya besar, Bapak lihat di situ. Saya udah ke sana 2 kali. Jadi, nah itu kita bangun. Nanti ini kami lagi ngajukan ke Pak Presiden kalau berkenan meresmikan pelabuhan-pelabuhan kecil-kecil sih, mungkin kapasitasnya 1000-2000 DWT bisa sandar gitu. Pulau-pulau yang di utaranya Sulawesi Utara. Nah, jadi misalnya di Tahuna, Kawaluso, Kahakitang dan sebagainya. Nah, itu kesana. Tantangannya sebesar apa sih Pak untuk menggenapi atau paling tidak mendekati semangatnya poros maritim? Karena kan kemarin kan kalau gembar-gembornya kan tol laut, kita juga sudah sedikit ya lihat lah ya tol laut itu mau dari mana sampai kemana gitu. Mau gimana sih Pak bayangannya? Bayangannya tol laut itu sebenarnya begini, semua pulau yang berpenghuni itu terlayani ya dengan angkutan. Ya, terutama kalau angkutan barang ya pasti melalui laut. Kan tidak mungkin melalui udara semua. Ya satu. Jadi kenapa kok bandara dibangun? Nah, di banyak klaster yang penting-penting ya atau yang hub itu kita bangun bandara walaupun kecil dan sebagainya. Nanti dia menjadi hub untuk angkutan penumpang. Nah, setelah dari situ penumpang mau kemana? Bisa ke pulau-pulau yang lebih kecil itu naik kapal, yang seperti itu disebutkan tol laut, atau dia jalan darat. Pilihannya 2. Ya. Nah, kalau yang antar pulau yang jauh-jauh, sebenarnya transportasinya yang tol laut itu ya harus ada pelabuhan, sehingga kapal itu dari barat ke timur, timur ke barat bisa melayani. Kalau bisa itu semua pulau yang ada penduduknya yang signifikan. Tapi satu pulau kalau penduduknya 10 ya bisa gimana? Nah kesulitannya Pak, kesulitan untuk mencapai itu gimana? Tol laut, mimpi besar itu? Enggak juga, enggak sulit sih ya. Kalau mau dikerjakan 5 tahun bisa nggak selesai? Saya nggak tahu ya. Tapi simpul-simpul yang penting 5 tahun bisa selesai. Harus ada Pak Jonan di situ baru selesai. Kalau 2 tahun bisa selesai semua, ya nggak punya
Bandung Bondowoso saya. Okay. Iya, nggak punya handphonenya. Iya. Nomornya nggak punya. Kita tahu Pak, ini PR yang paling besar nggak sih Pak buat Bapak? Udara Pak. Enggak, PR paling besar itu laut. Kalau udara itu yang paling penting sih keselamatan yang harus diberesin. Itu aja. Karena safety sekarang, kalau Bapak mau lihat rank prestasi kita di safety di udara gimana Pak? Prihatin? Enggak. Kemarin yang di Halim Bapak. Oh, di Halim begini. Memang ini kan lagi penyelidikan KNKT. Betul. Di Halim itu terjadi. Itu sejak Halim dipakai sebagai enklave sipil atau digunakan sebagai pengoperasian bandar udara sipil, itu 30 tahun kira-kira ya, atau lebih ya, mungkin 35 tahun. Itu baru kejadian sekali itu. Oke. Ya. Kalau menurut saya, itu ya kelalaian personil. Saya nggak tahu personilnya siapa ya. Kelalaian personil? Iya. Bukan fasilitasnya? Oh bukan, kalau fasilitas ya kok nggak tiap hari gitu loh. Tapi itu kan fatal Pak, menabrak itu fatal. Iya memang fatal. Loh kalau nabrak, kalau udara ya pasti fatal. Nah Bapak suka mungkin dari kejadian-kejadian yang sudah ada selama ini ya, kecelakaan pesawat itu, suka gemes nggak Pak sama mungkin operator-operator atau mungkin maskapai-maskapai yang nggak bisa disuruh begini, begitu gitu? Gemes itu kalau dengan Anda gemes. Angkutan udara kok gemes ya dibetulkan aja. Gitu. Tapi ada kan beberapa yang mengulangi terus kesalahan, gimana tuh Pak? Jadi kenakan sanksi terus sampai kapok. Bisa kapok? Oh harus bisa. Tapi Bapak sebagai Menteri Perhubungan kalau menilai diri sendiri, batas toleransi Bapak sama seseorang yang selalu melanggar tuh gimana sih Pak? Gini, toleransi itu kan ikutnya itu ikut perundangan ya gitu. Nah memang yang dibicarakan begini, saya ingin tanya gini deh, siapa sih ada orang itu yang walaupun seberkuasa apapun tuh berani bertoleransi terhadap keselamatan? Coba saya pengen tahu siapa. Harusnya tidak ada. Menurut saya nggak ada, paling kurang nggak berani ngomong siapapun. Nah, di dalam benak saya itu begini, semua operator transportasi itu pasti menjaga keseimbangan keselamatan dengan kegiatan bisnisnya. Nah, tugas saya itu untuk meletakkan porsi keselamatan itu tanpa toleransi. Gitu. Ya pasti ribut ya nggak apa-apa, ribut aja. Pernah ribut Pak secara langsung? Sering, nggak apa-apa. Lebih ribut lebih baik supaya lebih cepat tertib. Nah dari ribut itu hasilnya apa Pak biasanya? Ya, hasilnya lebih tertib. Ada yang tambah bandel atau yang jadi tertib? Enggak, kalau tambah bandel ya saya sikat. Sempat mendapatkan beberapa survei lah, meskipun ya mungkin riset-risetnya juga dari internasional mengatakan ini tuh Indonesia nih bahaya sekali loh udaranya dan lain-lain, mereka tidak siap dan segala macam. Menanggapi hal itu Bapak gimana sih Pak? Sebenarnya pertumbuhan angkutan udara 8-10% setahun itu persiapan yang harus dilakukan secara keseluruhan itu tidak lengkap atau kurang menurut saya. Tapi ini bertahun-tahun sudah. Ya. Orang itu, ada pertumbuhan udara, nambah pesawat, nambah ini, bagaimana dan sebagainya. Sisi airportnya, sisi keselamatan penerbangan, sisi navigasi udara itu tidak seimbang. Nah, semua airline operator pikir udah tambah terus aja gitu. Saya juga nggak ngerti caranya berpikir bagaimana. Ya, jadi kalau saya selalu bilang gitu, ya udah lebih baik nggak usah terbang aja daripada terbang nggak kembali. Itu dia catatan dari Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Sesaat lagi Pak Jonan akan bicara soal angkutan online. Loh yang bilang siapa? Yang bilang orang nggak ngerti itu. Menurut saya, iya betul. Ya. Portal itu sistem reservasi online dan sebagainya. Orang-orang yang suka sama Bapak karena Bapak berbeda gitu, atau yang tidak suka sama Bapak karena Bapak nggak mau sama. Bapak nggak mau sama, maunya beda. Bapak merasa nggak secara pribadi ada yang ini yang pertama itu saya bukan maunya beda, bukan. Ya. Maunya benar maksudnya? Enggak juga, saya itu menjalankan amanah undang-undang. Ya, kenapa? Karena saya disumpah untuk menjalankan semua peraturan dan perundangan. Ada loh sumpahnya. Waktu saya disumpah sebagai menteri. Ya, di samping tidak boleh korupsi, itu
disumpah untuk menjalankan semua amanah perundang-undangan, setia kepada negara, kepada Pancasila dan sebagainya. Iya. Gitu. Jadi dan, Bapak yakin Bapak on the track? Bapak on the track sekali. Nah begini ya, semaksimal mungkin saya akan berusaha menjalankan amanah apa yang saya disumpah. Oke. Gitu. Nah kalau itu dinego, ya berat. Lebih baik disumpah ulang aja. Kan gampang. Satu momen Pak yang cukup besar kemarin ya, kita lihat demonya taksi. Jadi orang bilang, oh ini Menteri Perhubungan kok nggak adaptif terhadap perkembangan zaman. Loh yang bilang siapa? Yang bilang orang nggak ngerti itu, menurut saya. Iya betul. Ya. Portal itu, sistem reservasi online dan sebagainya itu adalah bagian daripada proses bisnis. Betul. Yang saya sangat dukung. Di dalam peraturan menteri yang baru-baru saya terbitkan belakangan selama saya 1,5 tahun di sini, itu saya mendukung adanya efisiensi pengoperasian transportasi publik, ya termasuk penggunaan IT. Yang sudah Bapak lakukan 2 tahun, 3 tahun sebelumnya. Betul, masa harus telepon, ya? Kalau bisa bikin portal sendiri ya silakan bikin portal dan sebagainya. Nah, masalah atau tantangan yang timbul itu begini. Satu, ada sistem portal yang mengoperasikan kendaraan-kendaraan pribadi itu untuk dijadikan transportasi umum. Nah, Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan menyebutkan bahwa kalau kendaraan digunakan untuk transportasi umum itu syaratnya macam-macam. Ada A, ada B, ada C, ada D. Salah satunya harus berbadan hukum dengan izin transportasi umum. Oke. Ya, boleh rental, boleh model taksi, karena ini syaratnya beda. 2, pengemudinya itu harus menggunakan SIM A. Anda tanya, Pak, mungkin aja ada perusahaan taksi resmi yang pengemudinya tidak menggunakan SIM A, ya harus ditilang. Harus tidak boleh jalan pengemudinya dan sebagainya. Terus kendaraannya itu harus dikir. Ya memang orang terus bilang, Pak kirnya di sini tuh sering juga tidak sempurna. Ya itu yang disempurnakan. Sebenarnya nggak ada, harus dirubah undang-undangnya. Undang-undang apa? Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan itu mengatur tentang sarana transportasinya dan prasarana, bukan proses bisnis sama sekali. Oke. Nah, kenapa kok ini jadi berkembang? Kan di seluruh dunia juga banyak protes. Betul. Ya, gitu. Kenapa ini jadi berkembang? Karena masyarakat menganggap juga pelayanan taksi yang di dalam sini, yang resmi itu mungkin pelayanannya harus ditingkatkan dan sebagainya. Ya mereka harus berbenah diri juga kok. Efek domino yang paling saya harapkan ini adanya ditemukan equilibrium baru bahwa baik taksi meteran, meter taksi ataupun sewa dalam bentuk apapun itu punya standar yang lebih baik dan standar yang sama. Itu aja. Curahannya taksi konvensional begitu ya. Kita juga kan kemudian yang menentukan Rp7.000 buka pintu itu siapa? Bagaimana hitung-hitungannya? Apakah ini adil? Belum setoran kami yang tinggi dan lain-lain. Di satu sisi kita juga sangat terbantu dengan adanya angkutan online, Pak Jonan. Ini sebenarnya begini loh, ini ribut itu ya. Kalau mau yang nangani pemerintah provinsi DKI, kalau ribut di DKI, itu aturannya di dia kok. Coba, izin taksi umum di siapa? Di dia, bukan di saya. Yang nentukan tarif buka pintu berapa siapa? Bukan di saya loh. Di Pemprov juga? Iya. Karena kewenangan pengaturan transportasi umum di dalam satu kota itu di bupati atau wali kota. Okay. Kalau dalam DKI itu di gubernur. Kalau misalnya provinsi yang banyak bupati atau wali kotanya misalnya ini ya, Provinsi Jawa Barat. Selama di dalam provinsi yang namanya antar kota dalam provinsi itu gubernur. Oke. Bukan di saya. Masukannya apa Pak untuk Pemprov mengatasi masalah ini? Ya masukannya ngikuti undang-undang aja. Itu. Yang paling aman ngikuti undang-undang. Kalau tidak ada di undang-undang, Nah, kalau nggak ada, kalau bukan gini, bertentangan dengan tidak ada dua hal yang beda ya. Oke. Ya. Kalau tidak ada di undang-undang, ya itu kebijakan namanya. Nah itu silahkan diatur. Kalau saya ya semua harus daftar. Ya, sarananya itu harus badan usaha. Satu, sehingga dia harus bayar pajak, kalau ada keuntungan harus apa, harus dikir, harus menggunakan SIM A umum, selesai. Ya tinggal milih, maunya itu ada
transportasi taksimeter atau taksi sewa, kendaraan rental. Bisa aja rental plat hitam, bisa kok. Hampir 1,5 tahun usia Kabinet Jokowi JK, kita akan bicara soal reshuffle. Pak Jonan juga akan komentar soal reshuffle kabinet sesaat lagi. Ini, pekerjaan ini itu adalah amanah besar, ya. Itu amanah besar itu harus dijalankan tanpa dalam isu reshuffle kabinet. Kan sudah biasa kalau dekat-dekat reshuffle, Pak, itu banyak bocoran, Pak. Ya. Semua orang, ini sampai bahkan di pinggir jalan aja dapat gitu, Pak, ibarat daftarnya. Nggak tahu benar, nggak tahu salah. Nah, di yang baru ini malah mungkin saya yang nggak dapat. Bisa jadi, Pak. Ketika kemudian ada isu reshuffle kedua, lalu kemudian kita melihat ada beberapa model ya atau tipe, tapi ada di situ sebuah hal yang mungkin agak bertanya-tanya, nggak ada nama Bapak di situ. Tidak ada nama Pak Ignatius Jonan lagi di gempitanya isu reshuffle. Kalau terpengaruh saya nggak mau wawancara pagi ini. Oke. Artinya siapa yang mau diwawancarai kayak begini nih? Nggak ada gosip reshuffle. Nggak banyak kan? Iya. Pasti semua bilang udah ntar aja deh. Ya. Kenapa, Pak, biasanya? Karena mereka takut? Nggak tahu. Lah kalau kinerja bagus kenapa bisa takut? Saya sih orangnya nggak pernah takut. Oke. Pernah tahu saya takut? Nggak pernah kan? Jika Pak Joko Widodo tidak memilih Bapak lagi, atau mungkin merefresh kabinet dengan reshuffle kedua, Bapak gimana? Nggak apa-apa. Pengertian saya kalau misalnya Presiden menunjuk orang lain mengganti saya, itu berarti Presiden sudah menemukan orang yang lebih baik atau lebih tepat untuk membangun bangsa ini dibanding saya. Bisa setenang itu, Pak? Oh, bisa dong, harus begitu. Ini, pekerjaan ini itu adalah amanah besar. Ya. Itu amanah besar itu harus dijalankan tanpa ego. Kalau masukan ego, loh kok saya diganti begini. Ini orang sangat tidak matang menurut saya. Dan saya percaya Presiden sebagai kepala pemerintahan itu kalau mengganti menterinya karena beliau sudah menemukan orang yang lebih pas, lebih tepat untuk membangun negara ini, untuk membangun bangsa ini loh. Karena tanggung jawabnya di Presiden. Jadi positive thinking aja ya? Positive thinking saja ya, Pak ya? Loh, ya bukan positive thinking, that is the only thinking. Loh, masa ada thinking yang lain? Iya. Oke. Coba Anda kayak gini. Kan kalau saya lihat ya, mungkin ada yang resah, ada yang kasak kusuk. Saya nggak peduli, sama sekali. Nah, ada nggak Pak sesama menteri telepon? Gimana nih Pak Jonan? Mau dari reshuffle lagi nih? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Karena tahu responnya Bapak akan seperti ini gitu? Nggak tahu juga sih. Bapak nih, Bapak memberikan saya atmosfer bahwa yang pasti Bapak santai begini, saja. Gitu ya, yang pasti begini. Presiden itu pasti ngambil keputusannya pasti yang terbaik untuk bangsa ini. Jadi kami pembantunya ya harus percaya itu. Jadi bukan nanti reshuffle kayaknya merasa terancam, terus lobby kiri kanan minta tolong siapa supaya dia. Saya nggak akan kok, sama sekali nggak akan. Tapi Bapak lihat ada yang gerasak-gerusuk? Enggak, saya sih cuma merasa sih apa ada yang begitu ya, gitu loh. Saya nggak akan, sama sekali. Yang paling penting yang harus tetap dijaga di kabinet ini? Kalau sebagai pemimpin itu selalu saya menggunakan jargon orang Barat yang mengatakan talk is cheap. Kalau cuma ngomong aja semua bisa, pasti. Ya harus ada eksekusi, harus ada output yang kemanfaatan untuk bangsa, untuk negara itu ada. Yang ekspensif adalah output. You have to deliver outputnya. Walaupun menghabiskan anggaran terserap, tidak terserap, buat saya itu nomor 2, tidak penting. Yang penting itu outputnya tercapai enggak. Ya kita pikir, yang paling efisien apa? Yang paling dibutuhkan? Bangun pelabuhan, atau bangun bandara, atau dua-duanya, atau bangun jalur kereta api, atau apa? Ya harus dipikir dong, gitu. Jangan cari mana yang kira-kira proyeknya paling besar ya. Loh kan tidak masuk akal ini. Gitu. Makanya saya itu selalu tidak percaya, ini penting nih. Ya, nggak apa-apa, bertentangan dengan satu republik juga nggak apa-apa.
Tidak boleh fokusnya itu penyerapan anggaran. Fokusnya itu adalah outputnya apa. Manfaatnya apa dulu. Baru ngomong anggarannya. Jangan dibalik. Penyerapan anggaran ada manfaat atau tidak, pokoknya anggarannya terserap, baru dinilai bagus. Lah kan nggak masuk akal kayak begitu. Tapi banyak orang nggak setuju loh, ini nggak apa-apa juga sih. Oh betul Pak. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah saya. Oke. Saya besar juga nggak dibesarkan 20 juta orang kok, dibesarkan orang tua saya aja kok. Iya. Ya, ini ada, kan istilahnya kabinet gaduh kemarin kan, berapa kali. Kenapa sih Pak bisa gaduh ini untuk menurut Bapak untuk pertumbuhan, perkembangan atau kedewasaan atau nggak tahu, saya sih merasa nggak gaduh ya. Biasa aja saya. Bisa nggak gaduh nih outputnya jadi sebuah hal yang istimewa gitu? Bisa. Butuh eksekutor tapi ya? Butuh eksekutor yang baik. Ya kalau cuma gaduh aja buat apa? Jadi pesan terakhir saya ada yang gaduh nggak ya? Saya nggak tahu. Menurut media gimana? Yang mana? Pokoknya Pak Jonan itu gaduhnya kalau udah sidak ke lapangan itu kan Pak. Jadi semuanya wartawan ngehubung gitu. Ya gitu aja kan? Iya. Iya. Ya itu kan bagus Pak. Iya. Itu kan bagus, harusnya seperti kalau kereta cepat saya kira saya nggak gaduh. Pokoknya saya clear aturannya begini. Tapi sempat sih muka Bapak ada di beberapa, wajah Bapak ada di beberapa surat kabar gitu kan. Ya itu kan sebenarnya media aja supaya cari bisnis gitu. Jadi semua kepentingan bisnis. Iya. Saya nggak gaduh kok. Ini kan bukan percintaan, ini kan amanah. Kok emosional gimana? Jadi kalau nanti ada reshuffle kabinet, saya akan ingat kata-kata Pak Jonan. Kita lihat outputnya. Apakah orang yang diganti ini outputnya 0 atau 100 ya Pak ya? Dari situ bisa terlihat ya Pak? Iya. Fairness-nya di mana? Ya, gitu. Proporsionalnya di mana? Betul. Oke, terima kasih Pak Ignatius Jonan sudah bersama kami, luar biasa. Kita akan jumpa lagi mudah-mudahan dengan Pak Ignatius Jonan Pak ya. Dengan segudang prestasinya yang sudah dilakukan untuk Indonesia Pak. Untuk lebih maju lagi.